Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas hadis tentang pendidikan keluarga dalam hadis Ramadan. Jadi hadis yang kita bahas hari ini tentang Ramadan. Bulan Ramadan secara teologis dan historis itu menempati posisi yang sangat agung dalam Islam. Sering disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Itu ungkapan Ibnu Mas'ud. Asyam atau Ramadan Sayyidus Suhur. Jadi bukan sabda Rasul, bukan hadis, tapi itu ungkapan Ibnu Mas'ud. Idealnya Ramadan menjadi momentum tarbiyah atau pendidikan. Makanya judulnya pendidikan. Pendidikan total yang mampu merestorasi kualitas seorang muslim, baik dari sisi spiritual maupun kesalehan sosial. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan ampunan dan peningkatan derajat ketakwaan. Ampunan hadisnya sudah dibahas tahun yang lalu. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Itu yang kita bahas pada bulan Ramadan tahun lalu. Bagi yang beriman dan ihtisab, sedangkan derajat ketakwaan ya berdasar surat Al-Baqarah 183. Cuma 4 tahun yang lalu ya kita bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun realitas empiris yang terjadi di tengah mayoritas masyarakat saat ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara idealisme nilai Ramadan yang praktik di lapangan. Bagi sebagian besar umat Islam, Ramadan seringkali terlalu hanya sebagai rutinitas tahunan tanpa meninggalkan bekas perubahan perilaku yang signifikan. Pernah saya bahas dalam khutbah Id ya. Ada yang ibadah itu karena Ramadan. Padahal Ramadan sudah berlalu ketika Idul Fitri. Ada yang mengharapkan Lailatul Qadar, padahal Lailatul Qadar itu misteri. Jadi kalau ibadahnya karena Ramadan, ya Ramadan kan setiap tahun ya berlalu. Kalau Lailatul Qadar kan tidak kelihatan, tidak nampak dan sangat rahasia. Jadi ibadah itu karena apa? Ya harus karena Allah. Ihtisaban. Kemudian fenomena itu menyia-nyiakan Ramadan ini terlihat dari pola pikir yang mereduksi bulan mulia ini sebatas menahan lapar dan dahaga di siang hari. Rasul bersabda, "Rubba min shaimin fala siyamalah illal atswal ju." Banyak orang yang saum di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Padahal kan saum itu tidak perlu lapar, tidak perlu dahaga. Jadi tidak apa-apa. Saum tidak lapar dan dahaga, tidak lapar tidak dahaga juga. Bukan nilai dahaganya, bukan nilai laparnya ibadah saum itu, tapi ibadahnya. Jadi tekudu lapar. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu waktu sahur makan obat anti lapar untuk 12 jam, saya yakin boleh itu. Ini obat kan ada nutrisi obat anti lapar. Jadi selama 12 jam tuh seger we. Ya, itu saya yakin itu boleh obat anti lapar.
Apa dalilnya? Karena Rasul mencontohkan kalau sahur diakhirkan supaya tidak begitu lapar. Kalau buka dipercepat asal sudah waktunya. Kemudian yang B, Ramadan Rak Madinah, kalau kita perhatikan, permasalahan mendasar muncul adalah terjebaknya umat Islam dalam pemahaman dikotomis yang memisahkan ibadat ritual dengan aktivitas kehidupan duniawi. Sehingga ada umat itu begitu Ramadan, urusan sosial, urusan ekonomi, urusan kemasyarakatan negara lepas. Karena ingin secara khusus ritual. Makanya banyak yang begitu Ramadan tiba umroh 1 bulan. Jadi di Masjidil Haram, jeung Masjid Nabawi itu kan kalau umroh 1 bulan itu kan lepas ya. Lepas dari urusan keluarga, lepas dari urusan ekonomi, urusan masyarakat, urusan negara. Karena ya mungkin urusan keluarga mah masih bisa lewat isi call, lewat WK, lewat call. Tapi urusan masyarakat, urusan negara, urusan tetangga kan ditinggalkan. Padahal kalau Rasul memberikan teladan bagi kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya makan betah di Mekah itu. Bagaimana ya Rasulullah, saya ingin di Mekah aja terus." Kata Rasul, "Karena engkau muhajirin, rindu kampung halaman, silahkan 3 hari setelah manasik." Jadi 3 hari aja setelah manasik, kata Rasul, hanya diizinkan. Jadi jangan lama-lama di Mekah itu, umroh itu. Kalau 3 hari setelah manasik ya paling 5 hari ya. Proses umroh kan 2 hari lah, 1 malam. Tambah 3 berarti hanya 5 hari saja di Mekah itu. Tapi kan banyak yang umroh 1 bulan. Itu sebagai iklan dari travel tentu saja. Kemudian ada juga yang beranggapan tidur aja di bulan Ramadan teh. Karena naumus shaim ibadah. Tidurnya orang saum adalah ibadah. Padahal kan itu teh hadis maudhu. Hadis palsu, tapi suka dijadikan dasar. Orang saum sare naga ibadah. Bukan berarti tidak boleh sare, boleh tidur, boleh saja. Karena tidur itu bukan ibadah ritualnya, tetapi mempersiapkan diri untuk seger di dalam berbuat, di dalam bertindak. Ya mungkin kalau tidur siang sehari-hari pada duhur atau jam berapa, tetapi kalau saum, tapi kan diusahakan saum juga jangan terlalu dekat dengan makan ya. Makanya kita usahakan di bulan Ramadan mah ba'da subuh ya kita tetap berada di masjid supaya bisa meraih nilai haji dan umroh. Sampai kalau tidak sampai duha ya sampai syuruk. Padahal jika menelisik sirah Nabawiyah khususnya pada periode Madinah, Rasul SAW itu justru menjadikan Ramadan sebagai bulan yang intensitas aktivitasnya tertinggi. Sejarah mencatat peristiwa-peristiwa monumental bernuansa politik dan militer. Kita contohnya Perang Badar, Kubro, itu kan bulan Ramadan. Dan itu bertepatan dengan diwajibkannya ibadah saum pertama. Badar Kubro. Futuh Mekah tahun 8 Hijriah itu sampai merdeka, membebaskan masyarakat Mekah dari cengkraman jahiliyah itu pada bulan Ramadan.
Kemudian fakta ini menegaskan bahwa Ramadan di era Rasul bukanlah bulan hibernasi, melainkan bulan konsolidasi kekuatan politik, strategi dakwah, dan penataan urusan kenegaraan yang menuntut stamina fisik, perang Badar, dan ketajaman pikiran yang prima, taktik dan politik perang Futuh Mekah. Maka Ramadan mestinya meningkatkan produktivitas, apalagi dalam bidang ekonomi. Selain aspek politik dan sejarah, disfungsi pemahaman Ramadan juga terjadi pada faktor sosial ekonomi. Secara teoritis, saum itu didesain untuk melahirkan empati sosial dan pengendalian diri, self control. Namun ironi terjadi ketika Ramadan justru berubah menjadi ajang festival konsumerisme bersifat konsumtif. Tingkat pengeluaran rumah tangga muslim cenderung melonjak drastis untuk pemenuhan kebutuhan berbuka dan persiapan lebaran yang justru kontraproduktif dengan semangat kesederhanaan dan pengendalian hawa nafsu. Seharusnya dengan perubahan pola makan dari asalnya 3 kali sehari plus cemilan, bahkan menjadi 2 kali sehari sekarang antara sahur dan buka. Jadi seharusnya itu menurunkan konsumerisme. Pembelanjaannya kan dikurangi 30% gitu. Bahkan mungkin lebih karena tidak ada cemilan sekarang paling pada taraweh. Jadi sedikit. Jadi kalau ditinjau dari sudut itu, ekonomi itu harus bagi kaum muslimin itu harus meningkat. Jadi banyak nanti disalurkan untuk bersedekah. Sebab biaya rumah tangga itu berkurang, itu menurun. Tapi kan ternyata di tempat sampah lebih banyak itu sisa-sisa makanan yang terbuang. Karena itu pengaturan mulai dari rumah tangga. Pengaturan dari rumah tangga. Seharusnya itu dikurangi. Kalau biasanya, kalau menurut perhitungan Basnas ya, sehari itu 65.000 fidyah itu. Jadi kalau punya anak 4 kali 60 200.000 ya sekarang seharusnya jadi 125.000 lah. Jadi berkurang seharusnya. Jadi dimensi pengembangan ekonomi umat yang seharusnya berbasis pada pemerataan, ya karena ada zakat, infak, sedekah, seringkali hanya terjadi ritual gugur kewajiban tanpa dampak pemberdayaan panjang. Terusnya ada itu. Akibatnya nilai iktisadi ekonomi Ramadan yang seharusnya menahan laju inflasi nafsu belanja justru berbalik menjadi pemicu inflasi harga pasar. Dan kebetulan di Indonesia ini pasar masih dikuasai oleh pihak lain ya, dibanding pihak umat Islam. Umat Islam lebih konsumsi. Kemudian Ramadan mestinya mempererat keluarga, pendidikan lebih jauh lagi. Ramadan sampai padahal kalau kita lihat ayat Ramadan itu sendiri menyebut uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Itu di dalam bab Ramadan itu ayat 187. Nah, ayat ini juga sudah kita bahas. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Jadi gaul suami istri saja disebut di dalam bab Ramadan. Untuk apa itu? Ya untuk mempererat keluarga, memperbaiki hubungan keluarga. Bahkan frasa wakulu wasrobu disambungkan gitu. Kulu wasrobu. Ini ada kaitan
dengan berjamaah keluarga. Kalau berjamaah biasanya masing-masing gitu, siapa yang lapar itulah yang makan. Ya memang begitulah, siapa saja. Tidak ada perintah untuk selalu berjamaah, kan bareng-bareng. Tapi kan bulan Ramadan mah dipaksa kudu bareng lapar nage. Jadi siapa yang lapar itulah yang makan, maka dipaksa supaya bareng lapar ke lapar. Yaitu waktu sahur dan waktu maghrib berbuka. Jadi itu sebetulnya pendidikan bagi penyelesaian masalah keluarga. Jadi kalau ada perselisihan, ada perdebatan di antara keluarga, maka dipaksa. Jadi jangan sampai Ramadan itu terlalu kering dalam rumah tangga. Yang kadang-kadang dalam rumah tangga hari ini ngumpulnya mengumpul, tapi masing-masing punya tugas masing-masing. Jadi kumpul ngariung tapi pikirannya kamarana, bahkan ngobrol juga sampai begini kan, ngobrol juga kadang-kadang teka pantau ngobrol keluarga karena sudah berhubungannya sudah internasional. Maka urgensi kajian Ramadan berdasarkan paparan tadi terlihat jelas bahwa fenomena yang sekarang muncul itu harus kita atasi, maka kita bahas hadisnya. Tausik hadis Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal yang wafat 241, meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Rabi bin Ibrahim, dia berkata, bapakku adalah saudara Ismail Ibrahim, dia berkata dan diterima hadis ini dari Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah. Rasul bersabda, rogima anfu rajulin dukirtu indahu falam yusolli alayya. Ini makanya saya janjikan waktu ceramah taraweh akan saya bahas di hari Ahad hadisnya. Maka sekarang falam yusolli alayya wa rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fan salaho qabla ayyub farolah wa rogima anfu rajulin adroka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Rogima itu artinya kena tanah. Rogima itu asal artinya. Anfu hidung, rojulin seseorang. Rogima kena tanah, anfu hidung, rojulin seseorang. Jadi si hidung nate kana tanah gitu. Apa itu artinya rogima anfu rojulin? Hidung kana tanah, tentu saja ini ungkapan dalam bahasa Arab, istilah dalam bahasa Arab. Lamun cek urang Sunda mah tisungkur atau tikusruk. Kusruk kan? Jadi hidung kana tanah teh tikusruk, tisungkur. Nyungsem. Nah, kalau bahasa Indonesia mah nyungsem. Bahasa Indonesia nyungsem teh nyungsem ya. Apa artinya? Itu terhina, terugi, nyungsruk, hirungna nyungsem gitu. Rogima anfu rajulin nyungsrem. Siapa? Dukirtu, aku disebut, Rasul disebut namanya, indahu di sisinya, falam yusolli, tapi dia tidak membaca sholawat alaya kepadaku. Tapi kan gening dina WA mah di grup dikirim rogima anfi rojulin nyungsem tuh anu tidak dapat ampunan dari istri, cenah. Tidak dapat ampunan dari orang tua,
tidak mendapat ampunan dari tetangga ya sebelum Ramadan. Makanya marenta ampun, bukan urusan merenta ampunnya, tapi dijadikan dalil karena yang nyungsep itu adalah orang yang tidak mendapat ampunan dari orang tua, orang yang tidak mendapat ampunan dari istri, orang yang tidak mendapat ampunan dari tetangga. Tapi saya selidiki hadis itu justru tidak ada dasarnya. Hadis itu mah jika nama cek abdi mah eta teh tina hadis ieu yang sahih, kemudian terjemahnya diganti dengan yang tadi gitu. Jadi kan di dalam WA mah redaksi hadisnya kan tidak disebut ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau dikirim WA berdasar hadis tapi redaksinya tidak disebut, jangan langsung di-share, tanyakan dulu kepada para ahli apa benar hadis ini ya. Apa benar hadis ini. Jadi saya juga sering mendapat pertanyaan bahasa Indonesia, aduh kudu mau tek-tak heula teh. Kemudian aya pertanyaan bahasa Indonesia hadis padahal teu aya redaksina. Menjawabnya kan kudu mau tek-tak gitu. Kudu ka mana itu tadi ya. Jadi banyak sekarang itu hadis-hadis yang dialihkan terjemahnya itu dialihkan tanpa disebut redaksi. Makanya kalau nulis buku atau apapun, kalau kita mengutip Al-Quran atau hadis harus redaksi aslinya harus ditulis supaya apa? Jangan keliru seperti tadi. Jadi yang benar ini mah hadis sahih kata Imam Ahmad dan juga didukung oleh Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Dukirtu indahu falam yusolli alayya. Aku disebut nama tapi tidak membaca sholawat. Makanya kita kalau mendengar ucapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholawat, atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholawat. Warogima anfurojulin, dan disungkur atau nyungsep rojulin, seseorang itu dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya bulan Ramadan, fansalaho, lalu lepas si Ramadan itu sendiri tamat, qabla ayyub farolahu, tapi tidak mendapat ampunan. Nah itu disungkur juga. Yang ketiga, warogima anfurojulin, disungkur juga, adroka indahu abawah, dia punya orang tua, baik dua-duanya, al-kibar, atau salah satu di antara mereka, fala yudkhilahul jannah, tapi tidak membawakan ke surga. Jadi seharusnya punya orang tua tuh dijadikan jalan ke surga. Apalagi kalau orang tua sakit-sakitan ya, indakal kibar ahaduhuma au kilahuma, dayang stroke orang tuanya, dayang kudu dipapayang, kudu ditu. Justru eta teh lapangan untuk mendapat syafaat. Untuk mendapat syafaat dari orang tua. Hadisnya kalau tidak salah sudah saya masukkan ya. Jadi usia orang tua itu kalau kacapeun anak karena perlu diurus adatna adat bahasa Sunda sudah kembali ke anak-anak, maka itu memberikan syafaat untuk anak. Jadi semakin orang tua semakin repot, semakin pikacapeun anak, itu semakin besar pahala, semakin besar syafaatnya untuk orang yang berbakti kepada orang tua itu. Makanya kan ada anak itu sampai tidak sempat bekerja gara-gara ngurus orang tua. Itu bawa syafaat. Nah, rogima
anturojul, orang yang tidak berbakti kepada orang tua, yang seharusnya kita santuni, kita tinggalkan, capek ya, geus we kirimkeun ka jompo, panti jompo, kirimkeun ka panti jompo, urang mah cukup ngebiayaan wae demi ekonomi. Nah, itu rojulin, anturojulin itu rogima. Ya, hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dengan berkomentar Abdurrahman berkata dan aku menduga ya berkata, atau salah satu dari keduanya kalimatnya ya. Jadi ada yang menyebut dua-duanya atau salah satu di antara mereka. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis inilah hadis Hasan Gharib dari jalur ini. Dan Robi bin Ibrahim adalah saudara dari Ismail bin Ibrahim, ya seorang yang sikoh dapat dipercaya. Dan diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu berkata, apabila seorang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu komentarnya dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau ada, umpamanya di sini kan ngariung kita. Saya nyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ngariung itu ada yang membaca sholawat, maka tidak dosa semua karena sudah terwakili gitu. Ada yang ulama memahami, ahli hadis itu memahami seperti itu. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang bersolawat ketika nama Nabi disebut, maka rogima semuanya, anpunya ya dikusruk semuanya. Tapi kalau di antara yang hadir ada yang membaca sholawat, maka tidak tersungkur semua. Kemudian apa makna spesifik dari perasa rogima? Jadi secara itu permasalahannya akan kita bahas nanti, baik secara etimologi ataupun terminologi. Kemudian aspek fikihnya bagaimana dari hadis ini, kemudian aspek edukasi pendidikannya bagaimana, dan bagaimana formulasi strategis dari hadis ini, dan bagaimana nilai pendidikan keluarga di dalam hadis ini. Itu yang akan kita bahas. Sekarang kita balik kepada tarikh hadis, tinjauan historis. Tinjauan historis hadis ini berkaitan dengan doa Jibril untuk umat yang diamini oleh Rasul. Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah meriwayatkan. Jadi mungkin syarah nama nanti aja ya, bulan Syawal ini masih ada tarikhnya. Kata Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Jadi di zaman Rasul mah mimbar teh naik gitu. Jadi ada tangganya. Kami di Alfit Rahman teh naik karena sudah ada speaker kita. Jadi kadang ke mana-mana, tapi zaman Rasul mah naik gitu. Makanya di sini dikatakan raqiyal mimbar. Dan ketika naik mimbar, amin, amin, amin. Rasul membaca amin, amin, amin. Fakila, maka ditanya lahu baginya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hada. Apa yang engkau perbuat seperti itu? Faqala, maka beliau bersabda, qala li, berkata kepadaku Jibril, rogima antu abdin. Jadi bukan rojulin di sini mah. Rogima anfu abdin adroka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Jadi urutannya beda ketika berdoa mah. Jadi kalau yang kita bahas mah hadis qaulinya. Hadis qaulinya. Jadi ketika kenapa ya Rasulullah kok bicara amin, amin, amin sampai 3 kali. Maka kata Rasul, aku ketika naik mimbar,
malaikat Jibril datang dan mengucapkan rogima anpu abdin adroka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Karena ketika aku naik mimbar tangga pertama, dia mengatakan tisungkur seorang hamba, dia masih ada orang tua, kedua-duanya, atau salah seorang dari orang tua itu masih ada, tapi tidak membawakan ke surga. Jadi maknanya apa? Antara lain tadi tidak menjadi syafaat, tidak saling tolong menolong karena dia tidak berbakti. Justru berbakti itu kan ketika orang tua sudah tua. Di dalam ayat Al-Quran kan, wahfid lahuma janahad dhulli minal kibar hadima au kilahuma au ahaduhuma au ya kilahuma, dua-duanya ataupun salah seorang di antara mereka. Disebut indahal kibar ketika lanjut usia. Justru berbuat baik teh kesempatan. Kenapa disebut lanjut usia? Dan memang kebanyakan masyarakat ketika orang tuanya sudah berlanjut suka menyepelekan. Ai orang tua anak masih muda, masih dibutuhkeun teh deket jeung orang tua teh. Tapi kalau orang tuanya sudah tua, sudah lanjut usia, anaknya sudah maju, apalagi pendidikan orang tuanya mungkin lebih rendah dari anaknya sudah lebih perkasa, lebih gagah, nyepelekan orang tua itu. Yang padahal kalau menurut tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ya, itu justru kalau anak sudah 40 tahun maka wajib hukumnya menyumbang atau menanggung biaya hidup orang tua. Tersirat di dalam ayat itu. Bahkan ada seorang sahabat yang punya harta, satu-satunya yang berharga, tersisa dari kebutuhan keluarga, harta itu diminta oleh istri, diminta oleh orang tua. Bingung kan, karena ke istri itu sayang, kepada orang tua ingin berbakti. Makanya sebelum diberikan kepada istri, dia bingung. Nanya heula we ka Rasul, ku dikamanakeun, ku istri dipenta, ku orang tua dipenta. Akhirnya nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kumaha ieu teh ngan hiji-hijina? Kata Rasul, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi kalau orang tua ngambil harta anak, itu bukan mencuri, itu ngambil hak. Jadi tidak bisa dituntut ke polisi, ke pengadilan kalau orang tua ngambil harta anak gitu. Jadi tidak bisa dituntut, itu keliru. Ada dilaporkan orang tua mencuri harta anak, itu keliru. Justru di dalam hadis itu kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi itu melambangkan kewajiban. Nah, orang yang tidak berbakti seperti itu menanggung orang tua, maka rogima, tikusruk. Alhamdulillah saya mah anaknya sudah di atas 40 tahun semua. Jadi hidup itu ditanggung oleh anak. Saya katakan kepada anak-anak, kalian mah tidak tikusruk. Ya bahagia, alhamdulillah bahagia. Kan sudah pensiun. Kalau pensiun pertama tahun 2022 saya ya. Pensiun pertama 5 tahun yang lalu, tapi karena diaktifkan lagi, nah baru tahun ini saya pensiun beneran. Pensiun beneran. Saya sekarang sama sekali tidak ngajar lagi di Unisba. Karena memang sudah ijazahnya sudah melambangkan lanjut usia.
Tetapi walaupun pensiun kan saya mah nulis buku teh apa? Nulis buku dari dulu juga. Jadi 7 buku sampai sekarang jadi buku wajib. Jadi kalau ada anak bapak dan incu masuk Fakultas Tarbiyah Unisba, pasti ada kewajiban membeli buku Pak Saifuddin itu. 7 buku. Jadi itu 7 buku itu adalah Tafsir Al-Fatihah, anak wanita sesuai dengan milik dia, anta wa maluka, Pak. Anta wa maluka ini karena yang konsultasinya laki-laki, jadi bukan perempuan tidak terbawa, tapi termasuk ya, hanya kalau perempuan punya harta tetap itu punya hak orang tuanya, tapi harta si perempuan itu sendiri kan dalam rumah tangga itu ada harta laki-laki, ada harta perempuan. Nah, perempuan itu menyumbang orang tua dari milik dia sendiri. Makanya kalau bapak punya anak wanita karir, punya gaji, itu untung, Pak. Karena dia dapat nyumbang dari anak wanita. Kecuali kalau anak bapak tidak bekerja, hanya gantung suami, eta mah teu tiasa nyumbang ka orang tua dan tebogaeun harta. Dan tidak punya penghasilan kan? Makanya kan suami wajib menafkahi istri, tapi istri tidak wajib menafkahi suami. Tetapi kalau si istri itu punya penghasilan, maka dia punya harta. Punya harta itu milik siapa? Milik dia dan milik orang tua. Tapi kalau istrinya tidak punya penghasilan, kalau mau nyumbang orang tua, izin suami. Izin suami karena akan menyumbang dari harta keluarga. Tetapi kalau seorang suami mau nyumbang orang tua, perlu izin pada istri? Tidak. Itu mah hanya etika aja. Etika di dalam rumah tangga. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan laki-laki maupun perempuan punya harta. Lirrijali nasibun mimmak tasabu walin nisa'i nasibun mimmak tasabna. Bagi laki-laki punya nasib, kebagian sesuai dengan usaha. Perempuan punya nasib, bagian sesuai dengan usaha. Jadi baik laki-laki maupun perempuan punya harta masing-masing. Tapi kan ada yang rumah tangga itu disatukan gitu. Disatukan baik hasil istri maupun hasil suami. Pokoknya grup dicampurkan. Tah eta mah wayahna we kudu saling izin. Kalau disatukan mah. Jadi penghasilan suami disatukan dengan penghasilan istri disatukan dengan penghasilan suami. Jadi dua-duanya harus ada izin karena punya saham di dalam harta itu sendiri. Makanya bagus nama dibina istri oge biar punya penghasilan tina naon kan sekarang mah banyak usaha rumah tangga. Tapi kan sekarang mah justru banyak perempuan ya yang lebih maju gitu, dalam bidang ekonomi. Karena makanya banyak laki-laki penganggur karena banyak perempuan bekerja. Jadi otomatis kalau punya penghasilan sama-sama mah semua harus saling minta izin. Kemudian maka kata Rasul, kultu saya katakan amin. Summa qala Jibril mengatakan rogima
anku abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Datang Ramadan begitu lepas tapi belum mendapat ampunan, maka pakultu amin, maka aku katakan amin. Summa qala rogiba anku amrin, juga rogiba anku dukirtu, aku disebut indahu di sisinya, falam yusolli alaih, tapi tidak membaca sholawat, pakultu amin. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi bukan di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan kharaja yauman ilal mimbar. Rasul itu keluar untuk menuju mimbar pada suatu hari. Faqala hinar taqo darajah, naik derajat atau tangga pertama, dia mengatakan amin. Sumar taqol ukhra, naik lagi kedua, faqala amin. Sumar taqo salisa, ketiga, faqala amin. Berarti tiga tangga ya mimbar teh. Falamma najala alal mimbar, ketika turun dari mimbar setelah berkhutbah, berpidato, waparogo dan selesai, kulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, laqad sami'na, aku mendengar minka darimu kalaman, ucapan, al yaum, hari ini, makunna nasma'uhu qoblal yaum, pada sebelum-sebelumnya aku tidak pernah dengar itu. Qala Rasul bersabda, wasami'tumu, apa kalian mendengar? Kata sahabat, na'am, iya. Maka Rasul bersabda, jadi Rasulullah SAW itu suka dialog ya, setelah Jumatan teh, namun gitu mah, jadi setelah Jumatan teh suka dialog juga, setelah selesai ngobrol-ngobrol. Jadi banyak, kalau kita baca hadis-hadis itu, ngobrol-ngobrol Rasul itu banyak berdialog itu. Yang paling sering ngobrol-ngobrol itu pada subuh Rasul itu. Jadi kalau pada subuh itu ngariung dengan umat sampai terbit matahari, dan obrolannya itu bebas gitu Rasul. Tidak hanya bahasan secara ibadah ritual saja, tapi apapun yang ditanyakan oleh sahabat. Nah maka setelah selesai, qala na'am, inna Jibril, kata Rasul, aradoli, seperti tadi hadisnya, irtauqa itu darajatan pak ba'da ma adroka abawahi minal kibar, tadi isinya sama, hanya urutannya yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, menurut Al-Haisami, hadis ini termasuk sahih. Karena para rawi hadisnya termasuk orang yang dapat dipercaya. Hadis ini juga dikutip oleh Ibnu Syihab Al-Baghdadi. Kemudian takwil hadis ini menegaskan sebuah ultimatum spiritual yang sangat dahsyat, di mana mengucapkan amin itu oleh Rasul. Jadi aminnya, mengucapkan aminnya Rasul itu sendiri. Sebagai makhluk yang termulia, pasti dikabulkan atas doa makhluk yang termulia, yaitu Jibril. Diaminkan oleh yang termulia. Menunjukkan kepastian jatuhnya laknat dan tertutupnya pintu rahmat, atau istilahnya ba'uda, bagi mereka yang menyia-nyiakan peluang emas yang paling mudah. Itu 3 tadi. Yaitu pertama ketika Rasul disebut nama, kemudian ketika Ramadan, dan ketika kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi 3 hal kalau disia-siakan, tersungkur, maka diucap doanya oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasul. Jadi secara substansial hadis ini menafsirkan bahwa kerugian terbesar
seorang hamba bukanlah kehilangan harta, melainkan hilangnya sensitivitas hati untuk memanfaatkan momentum pengampunan yang sudah tersedia di depan mata, yaitu keberadaan orang tua yang butuh pengabdian, birrul walidain. Disia-siakan, orang tua masih ada, tersempet untuk berbuat baik. Makanya saya katakan kepada anak-anak, ke kakak saya kan sekarang 76 usianya, Kang Jalal itu dia kan stroke ya, masih belum sembuh, sudah 2 tahun ya. Saya katakan kepada putra-putranya, kalian itu punya kesempatan untuk meraih syafaat dari orang tua, untuk berbuat baik. Makanya digilir sekarang itu, digilir dari putra-putranya untuk berada di rumahnya. Mahabbah dalam kesempatan pada orang tua. Dan yang kedua, kedatangan bulan Ramadan yang menawarkan pembersihan dosa. Jadi jangan disisiakan karena rogima, sehingga siapapun yang gagal meraih surga 3 jalur, yaitu magfirah, birrul walidain, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, dan meraih magfirah di bulan Ramadan. Jadi secara logika keimanan ini adalah orang yang paling bangkrut kalau yang tidak melakukan dengan baik itu. Tidak layak mendapatkan rahmat karena tidak meletakkan sebab-sebab keselamatan yang paling utama, yaitu tadi perbandingan. Adapun perbandingan hadis antara hadis Bukhari Al-Adabil Mufrad dan juga Imam Tabarani, dan doa keburukan, jadi 8 doanya ini adalah keberadaan paling mencolok terkait kata kerja yang digunakan Jibril untuk mendoakan kecelakaan bagi 3 golongan karena rogima, anpu, jadi berbelebu hidung atau hinalah, atau ini adalah tentu saja kinayah ya bahasanya, tapi sudah menjadi bahasa sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Atau riwayat Tabrani itu loh ba'udah istilahnya, jauh. Kemudian pengucapan amin, perbedaannya kalau dalam riwayat Bukhari amin 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 disebut 3 kali secara berurutan. Redaksi ini memberikan kesan pengucapan yang dirapel ya, atau diucapkan berurutan tanpa rincian. Tapi riwayat At-Tabarani teksnya sangat detail. Setiap naik 1 amin, naik 2 amin, itu perbedaan redaksinya. Kemudian urutan penyebutan 3 golongan, urutan siapa yang didoakan celaka terlebih dahulu. Riwayat Bukhari itu adalah Ramadan terdahulu. Kalau di dalam riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad. Sedangkan riwayat At-Tabarani, orang tua terlebih dahulu. Ini bisa berbeda redaksi, ya mungkin saja di kalangan para rawi yang berbeda tanggapan, para sahabat yang melakonkan. Kenapa demikian bisa berbeda? Karena ini kan peristiwanya ketika naik mimbar. Mau Jumatan, kemudian ditanyanya setelah Jumatan, pastikan yang para sahabat yang mendengar itu banyak. Nah, kita makan nerimanya dari sahabat, jadi boleh jadi urutan-urutannya berbeda. Poin tentang orang ada poin orang tua terlebih dahulu, adroka. Jadi detail interaksi dialognya bisa kita lihat dalam tabel ini ya. Jadi kata kunci laknat. Kalau Bukhari rogima anku rojulin, kalau At-Tabarani ba'uda. Kemudian tematiknya disebutkan berurutan amin amin amin. Kalau di At-Tabarani
per anak tangga. Kemudian urutannya kalau di dalam riwayat Bukhari, orang tua Ramadan sholawat. Kalau di Tobroni, orang tua sholawat Ramadan terakhir. Kemudian detailnya, nah, tetap Jibril padaku. Tapi kalau di dalam At-Tabarani, aku dihalangi oleh Jibril. Jadi kedua riwayat ini saling melengkapi. Riwayat At-Tabarani memberikan detail visual, riwayat Al-Bukhari memberikan penekanan, ya, dan bersambung insya Allah pada pertemuan yang akan datang makalah berikutnya. Luka kabagiana tergantung jadwal. Kita ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Kita akhiri saja dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.